Fahina idzin yakunu solihan yang kasyaf bihi kadza ma'a kaunihi munkasyifan lahu bil fi'li kama qawlu fil iradati innaha solihatun litakhsisi ma husulihi bil fi'li wa hadza la ghubara alaihi lianna ta'alluqa bil fi'li far'un lianna ta'alluqa far'us suluhiyah. Wahinadin ketika sifat ilmu itu punya ta'aluk suluhi, kalau kan anggap kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa sifat ilmu itu punya ta'aluk suluhi, maka sifat ilmu itu layak, pantas, artinya tidak mustahil untuk sesuatu kada itu ini bisa terang dengan sifat ilmu, padahal ini itu sesuatu tersebut terang oleh sifat ilmu bil fi'li dengan nyata. Bil fi'li itu tanjiziyah. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa di dalam sifat iradat, bahwa iradat itu layak untuk menentukan suatu makhluk, padahal penentuan itu sudah benar-benar nyata. Maksudnya bil fi'li itu tanjizi, ya. Kalau solihatul li takhsis itu suluhi. Nah, apa itu penjelasan itu tidak ada yang tidak ada kesamaran sama sekali. Artinya terang. Karena ta'alluq dengan nyata, ta'alluq itu berarti benar-benar menciptakan kalau kudrat, ya. Kalau ilmu benar-benar tahu, itu adalah cabang daripada kepantasan, untuk tahu. As-sifatul asyiratu al-wajibatu lahu ta'ala al-hayatu. Sifat yang ke-10 yang wajib itu pasti ada pada Allah adalah sifat hayat, sifat hidup. Wahya sifatun tusahhihu liman qamat bihi al-idraka kal ilmi was sam'i wal basari. Ayasihu yattasifa bidzalika. Sifat hayat, apa itu hidup? Hidup itu adalah sifat yang mana orang yang punya sifat itu sah sah saja dia itu punya sifat idrak. Idrak itu apa? Contohnya seperti ilmu, tahu, wasam'i dan mendengar, wasam basar dan melihat. Jadi isinya idrak itu faham, tahu. Isinya idrak adalah tahu dan mendengar dan melihat. Qauluhu wa hiya sifatun ad-dhamiru raji'un lil hayati bi qad'in nadhari an kauniha sifatan lillahi ta'ala liyashmalat ta'rifu al hayata fi haqqil hadisi. Dhamir hiya itu marji'nya adalah kepada sifat hayat, tapi terlepas daripada hayat itu adalah sifatnya Allah. Tanpa mendang hayatnya Allah, tidak begitu. Kenapa tidak memandang sifat hayatnya Allah? Agar definisi hayat itu memasukkan sifat hidup bagi selain Allah, bagi yang baru, bagi makhluk. Wa dakhala fi qawlihi sifatun jami'us sifati. Kata-kata sifatun di definisi pertama yang premis itu, ya, itu memasukkan semua sifat hayat, qudrat, iradat, ilmu hayat, sebab sifatun. Nanti setelah itu sahihu maka yang lain gugur, tidak masuk. Wa qawluhu tusahihu ila akhirih kharaja bihi jami'u sifati illal mu'arrafata. Kata-kata beliau tusahihu di definisi itu dan seterusnya itu tidak memasukkan semua sifat-sifat kecuali sifat yang didefinisikan, yaitu sifat hayat. Sifat hayat masuk di kata-kata tusahihu itu.
Faqulu liman qamat bihi ila khilaisa lil ihtirazi an syai'in bal li bayanil waqi. Kata-kata beliau di definisi hayat ada kata-kata liman qamat itu tidak untuk memasukkan yang lain. Berarti orang yang tidak punya sifat hayat maka akan begini-begini, tidak begitu. Tetapi ada catatan liman qamat bihi itu adalah hanya sekedar menjelaskan faktanya. Faktanya pasti yang dibahas adalah orang yang punya sifat hidup, orang yang mati gak masuk. Wa qauluhu sifatun ay mawjudiyatun walau abbar bihi lakan aula. Kata-kata beliau Imam Fudhali sifatun itu maksudnya ay wujudiyatun, sifat wujud yang wujud. Seandainya diberi tambahan wujudiyatun itu maka itu lebih baik. Lebih utama atau lebih baik. Qauluhu al-idrakah maf'ulu tusahihu. Lakin fihi tasamuhun idh kana muqtadad dhahiri ayyaqula al-ittisafa bi sifatil idraki wal ma'na ala dzalik kama asyara bitafsir. Kata-kata al-idrak itu i'rabnya adalah sebagai maf'ulnya tusahihu. Tetapi kata-kata al-idrak itu mengandung majaz, artinya tidak 100% benar, majaz ya. Kenapa kok majaz? Karena melihat tuntutan zahir, tuntutan yang terang, ialah mestinya beliau mengatakan al-ittisafa bi sifatil idrak. Jadi bunyinya begini, wa hiya sifatun tusahihu liman bi qamat bihi al-ittisafa bi sifatil idrak. Begitu maksudnya. Dan pengertiannya memang seperti itu sebagaimana diisyaratkan oleh beliau dengan tafsir. Ada ay itu, ay wa yasihu ayat tasifah, nanti ada. Wa qawlu fa in qila hiya kama tusahhul ittisafa bi sifatil idraki tusahhul ittisafa bi ghairiha min baqi sifati. Fama afalima qayyada bidzalika al-muhimi annaha la tusahhihu ghairahu. Apabila ditanyakan pertanyaan kritis, ya, maksudnya pertanyaan kritis. Sifat hayat itu sebagaimana hayat itu mengesahkan orang bersifatkan sifat idrak, sifat merasakan, juga sifat hayat itu mengesahkan orang bersifatkan selain sifat idrak, yaitu sifat qudrat, hayat, qudrat, iradat, ilmu. Kenapa hanya diberi catatan ad-disabah bisa idrak saja? Yang memberi kesan, yang memberi kesalahpahaman kalau hanya al-idrak itu memberi kesan bahwa sifat hayat itu tidak mengesahkan orang untuk bersifatkan selain idrak, padahal mengesahkan juga yang punya sifat hayat itu bersifat selain idrak, seperti sifat qudrat, mengesahkan sifat qudrat, mengesahkan sifat iradat, sifat ilmu. Ujiba bi anna al-idraka la mafhuma lahu li'annahu jamidun ghairu mushtaqin. Maka kritik itu atau pertanyaan itu dijawab begini, bahwa kata-kata idrak itu tidak ada mafhumnya. Artinya tidak ada mafhum, tidak ada makna yang tersirat. Jadi mantuk saja, kemudian mafhumnya bagaimana? Tidak ada, tidak punya mafhum. Kenapa tidak punya mafhum? Karena lafaz idrak itu isim jamid. Kenapa isim jamid? Karena idrak itu asalnya dari kata-kata apa? Tidak ada. Bahkan yang mudrik, mudrak, adrik, yudriku itu yang mustaq. Isim jamid tidak mengandung muhtaroz, tidak mengandung kecuali dari itu, keluar dari itu, dan seterusnya. Tidak ada seperti itu. Qauluhu kal ilmi al-kafu istighsa'iyatun
Istighsayatun binaan ala qawli bi adami thubuti sifatul idraking. Kaf kal ilmi itu adalah kaf bermakna istighsa. Istighsa itu tidak ada yang lain. Beda dengan kaf tamsil. Kaf tamsil itu sebagai contoh, arti masih banyak contoh yang lain. Kalau kaf di sini bukan kaf contoh, tetapi kaf istighsa. Istighsa itu ya hanya 3 itu saja. Hanya sifat ilmu sama basor. Idrak itu hanya ilmu sama basor. Contohnya lah kalian tidak ada sebab kafnya kaf istighsa begitu ya. Kenapa diartikan kaf di situ itu kaf istighsa? Karena mendasarkan pada pendapat yang kuat Imam Asy'ari bahwa sifat idrak itu tidak ada. Adam disebut itu tidak ada sifat idrak itu. Sifat itu yang ada hanya ilmu, qudrah. Jadi menangkap rasa, menangkap warna, iya masuk ke ilmu itu. Begitu. Wa qauluhu yasihu ayat tasifah kanal ansabu bisa begihi ayakula ayat sahihu ayat tasifah. Kata-kata beliau ayat yasihu ayat tasifah itu yang lebih layak dengan keterangan yang sebelumnya ialah mestinya beliau Imam Fuddali mengatakan ayat sahihu bukan ayasihu tetapi ayat sahihu ayat tasifah. Qauluhu bidzalika al-idraki ay sifatihi. Kata-kata bidzalik itu marji'nya atau musyarah ilaihnya adalah idrak. Artinya sifat-sifat idrak. Sifat-sifat idrak itu adalah ilmu sama basar.